Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Perhatikan cara mengenali rumus struktur senyawa karbon. Berikut ini akan saya contohkan beberapa penulisan rumus senyawa karbon sehingga nanti kalian akan bisa mengenal lebih baik dalam beberapa penulisan yang ada nantinya. Untuk yang pertama adalah alkohol. Alkohol itu rumusnya ROH. R itu gugus alkil, OH itu gugus fungsinya. Perhatikan contoh ini gugus fungsinya OH, maka yang ini adalah gugus alkil atau R. Contoh lagi, ini masih mirip ini ya, ini gugus fungsinya, ini gugus alkilnya. Jadi gugus alkil ada yang C-nya sedikit, ada C-nya banyak. Kalau yang sedikit namanya alkil sederhana, kalau yang banyak berarti alkil kompleks. Nah, penulisan berikutnya cara ini. Nah, kalau ditulis dengan cara ini, apalagi tidak ada tanda kurungnya itu seperti OH di sini kan ada kurungnya. Kalau tidak ada maka itu akan lebih sedikit sulit. Nah, berarti kita harus perlu pemahaman yang terdahulu bahwa tangan C itu ada 4. Perhatikan tangan C yang mengikat OH itu. Nah, itu tangannya 4. Nah, keempat tangannya akan mengikat OH. Kemudian ada 2 buah CH3 di situ tuh. Maka masing-masing terikat di sini dan di sini. Nah, selebihnya yang kanan CH2, CH3. Nah, dengan demikian maka ini adalah gugus alkohol. Berikutnya ether. Ether itu gugus fungsinya O disintik ya, seperti ondol-ondol disintik. Kanan kirinya ada alkil. Alkilnya boleh C-nya sama banyak, boleh berbeda banyak. Seperti ini. Ini gugus fungsinya. Nah, R1-nya adalah CH3, R2-nya C-nya ada 4. Nah, masalah R1 dan R2 ini boleh bolak-balik ini ya. Saya hanya mempermudah saja yang kiri R1, yang kanan R2. Boleh dibalik juga. Berikutnya ini, perhatikan gugus fungsinya yang ini. Maka alkilnya itu sebagai R1 boleh, R2 juga boleh, ini hanya inisial saja. Nah, yang ini sebagai R2-nya. Nah, ada yang penulisan cara seperti ini, maka ini kalau dijabarkan demikian. Nah, itu O-nya gugus fungsi ether. Maka ada 2 buah C2H5 yang akan diletakkan di kiri 1, di kanan 1. Maka gugus fungsinya itu ini R1 dan ini R2. Itu cara penulisan ether. RCHO. Nah, kalau ditulis seperti ini, perhatikan CHO-nya itu ditulis terbentang ya, O-nya di atas, H-nya ke kanan ini gugus fungsinya. Maka yang di luar gugus fungsi namanya alkil. Contoh lain ini juga, maka ini alkil. Nah, kalau ditulis seperti ini satu baris, maka gugus fungsinya adalah ini. Kalau dijabarkan jadi begini. Nah, itu CHO dijabarkan jadi CHO. Maka sisanya yang belakangnya itu ditulis sendiri. Nah, maka seperti ini. Ini gugus fungsinya, ini alkilnya. Atau alkanon RCOR. R-nya 1 dan R2 boleh lah. Perhatikan ini CO-nya gugus fungsi, maka yang di kiri kita sebut sebagai R1, yang kanan R2, boleh bolak-balik. Yang ini lagi ditulis satu baris, maka ini kalau dijabarkan, nah CO-nya jadi seperti itu. Nah itu, dan CH3 2 kali CH, seperti itu. Nah kemudian CH3, maka ini sebagai gugus fungsinya, ini alkilnya,
Ini alkilnya juga. Nah, kalau ditulis demikian, maka yang ini diterjemahkan jadi CO atau C, O-nya ke atas dengan 2 garis, terus ada garis ke kanan 1. Maka seperti ini. Nah, itu gugus fungsinya, yang ini alkil 1 dan ini alkil 2. Berikutnya asam karboksilat RCOOH. Perhatikan COOH. Nah, ingat CO, O-nya 2, salah satu O-nya mengikat H. Maka itu gugus asam karboksilat atau asam alkanoat. Nanti akan berbeda dengan ester pada H-nya ini. Kalau ester COO alkil lagi, bukan H, hanya diganti alkil. Nah, sekarang ini yang asam karboksilat, ini gugus fungsinya, ini alkilnya. Tahu begini, nah ini gugus fungsinya, ini alkilnya. Nah, kemudian ini ester. Ester itu, nah seperti tadi itu saya katakan, COO, nah O yang 1 mengikat alkil lagi. Nah, ini kebetulan ester yang paling sederhana, jadi R1-nya cuma H saja, jadi bukan alkil. Itu yang paling sederhana, yang paling jumlah C-nya paling sedikit, yaitu ini. Nah, sedangkan R-nya, alkilnya ada pada O. Contoh lagi, kalau ini yang lebih banyak, perhatikan COO-nya itu, nah O-nya mengikat ini, alkil, maka itu disebut ester. Jadi kalau O-nya mengikat alkil, disebut ester. Sedangkan CH3 alkil yang kedua. Nah, kalau ada ditulis seperti ini, maka ini gugus fungsinya, ini alkilnya juga yang terikat pada O. Jadi nanti dalam penamaan alkil yang terikat pada O itu yang akan disebutkan lebih dahulu. Atau begini, nah, CO2, CO2 diganti COO jadi CO2, penulisan yang lain. Sama saja dengan itu maksudnya. Makanya ini saya tuliskan agar kalian mengenal cara penulisan yang bervariasi. Berikutnya amina. Amina jelas ini gugus fungsinya. N itu tangannya 3, maka kalau sudah 1 mengikat C, maka tinggal memiliki H sebanyak 2. Ini alkilnya. Nah, kalau seperti ini, N di sini sudah mengikat alkil sebanyak 2, yaitu kiri dan kanan ini. Kiri dan kanan, maka N di situ masih punya 1H. Nah, kalau seperti ini, nah lihat bahwa N itu sudah tidak mengikat H lagi karena ketiga tangannya sudah untuk mengikat alkil. Nah, jadi alkil pertama, alkil kedua, alkil ketiga. Karena alkil kedua dan 3 itu kan sama, maka cara penulisan yang lain bisa disederhanakan seperti ini. Itu NCH3 2 kali. Halo alkana atau RX. X itu adalah FCl BRI golongan 7A ya. Contohnya seperti ini gugus fungsinya ada BR, maka ini alkilnya. Halo alkana. Nah, di sini ada 2 gugus fungsi, yaitu F dan Cl. F dan Cl. Berarti ada 2 gugus fungsi halogen. Nah, nanti yang lebih kuat adalah F-nya. Nanti F sebagai patokan dalam penamaan nanti. Atau ini dituliskan begini. Nah, ini F-nya ke atas, Cl-nya ke atas. Sama saja. Itu cara penulisan. Nah, demikian tadi cara penulisan beberapa senyawa karbon beserta gugus fungsinya. Mudah-mudahan bisa dipahami.